Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sudah dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pendampingan individu program calon guru penggerak angkatan 6 yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Siska. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Sidoarjo, yang terhormat Bapak Aldril SPD, beliau adalah pengajar praktik dari yang biasa sebagai Kepala SDN 11 Tanjung Bone Aur, sekaligus sebagai Ketua PGRI Kecamatan Sumpur Kudus. Selamat datang di SMP 12 Sidoarjo, Pak. Kemudian selawat dan beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita telah dapat mencapai zaman peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk susunan acara, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, arahan atau sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sugesti SPDRM. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Adil SPD selaku pengajar praktik dan sebagai pendamping guru penggerak di SMP kita itu Bu Siska. Kemudian Ibu Wakil SMP 12 Tanjung, seterusnya Bapak dan Ibu guru yang hadir pada saat ini. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini merupakan suatu hari yang berbahagia bagi kita, yaitu dalam pelaksanaan pendamping guru penggerak, pendamping individu guru penggerak di SMP kita ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur yang tak terhingga, pada hari ini yang kita direncanakan oleh Ibu CGP di SMP ini, alhamdulillah hari ini semoga dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Dengan adanya guru penggerak di sekolah ini, maka akan menjadi motivasi bagi bapak guru yang belum mendaftar. Mudah-mudahan kedepannya ada guru yang CGP ini ada pengikutnya. Kemudian juga nanti ada juga guru-guru senior nanti diharapkan bisa mendaftar sebagai pengajar praktik. Banyak manfaat yang kita dapati dengan adanya CGP ini. Yang pertama tentunya adalah kita mengetahui kurikulum Merdeka Belajar dengan apa-apa yang disampaikan oleh pendamping kemarin Ibu Rika ini, ya, sekarang Bu Siska. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Kita mengetahui kurikulum Merdeka. Kemudian juga manfaatnya juga kita terampil dalam menggunakan ICT. Kalau mengikuti itu kita terampil dalam menggunakan ICT.
Kemudian yang ketiga itu manfaat-manfaat dalam pembelajaran. CGP itu sudah berubah cara mengajar dengan menggunakan metode-metode yang diambil dari kurikulum Merdeka Belajar. Semoga kedepannya juga untuk murid, untuk siswa juga berubah. Yang berubahnya bagaimana? Cara guru mengajar di kelas, sehingga ada daya tarik bagi siswa dan dapat memotivasi siswa dan dapat memberi semangat bagi anak didik kita. Jadi mungkin hanya itu sambutan dari saya. Semoga kedepannya CGP bisa bertambah dan bisa berjalan dengan baik, dan kedua orang guru ini lulus dengan nilai yang bagus dan sertifikatnya itu bisa bermanfaat, bisa menjadi kepala sekolah dan bisa menjadi pengawas sekolah. Itu mungkin ada syaratnya dari pemerintah. Calon untuk menjadi kepala sekolah dan calon untuk menjadi pengawas itu mengikuti guru penggerak. Jadi nanti kita akan ikuti alur dan jalannya peraturan pemerintah. Mudah-mudahan yang beliau ini bisa mengikuti saya sebagai kepala sekolah dan bisa menjadi pengawas. Alhamdulillah, amin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu yang sudah menyampaikan arahan dan sambutannya. Selanjutnya adalah arahan dari pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Bapak Audrio SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, menjelang siang. Syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini sangat berbahagia sekali kita bertemu dalam rangka melakukan pendampingan yang kedua bagi guru kita Ibu Siska Eka Putri. Saya beliau merupakan guru penggerak, calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Terusnya mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita doa ini mendapat syafaat dari beliau di hari kemudian nanti. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sudesti, Ibu yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil, kemudian CGP, seterusnya kepada kawan-kawan guru di SMP 12 Cibitung ini yang berbahagia. Di sini izinkanlah kami selaku pendamping daripada CGP pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sudesti dan kawan-kawan telah memberikan layanan dan fasilitas untuk melakukan sebuah rangkaian kegiatan yang mana kegiatan ini merupakan salah satu kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seorang guru pengajar penggerak, yang mana tujuannya adalah melakukan refleksi perubahan tentang lingkungan belajar di sekolah yang ia lakukan, kemudian melakukan refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1. Karena di modul 1 itu ada 1.1, 1.2 dan 1.3. Dan juga kita akan melakukan semacam diskusi, karena kita sudah memfasilitasi Siska
dan Ibu Kepala sudah memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di SMP 12 ini. Kemudian sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kepada kawan-kawan Ibu Sugesti. Mungkin tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Artinya kita di sini inti pertama tentu silaturahmi. Tanpa adanya kegiatan ini tentu entah kapan saya akan bisa ke sini. Jadi untuk mempererat silaturahmi ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, izin untuk kawan-kawan, karena saya juga ingin berkenalan. Mungkin dalam waktu beberapa bulan saya akan kesini terus mendampingi Ibu Siska. Insya Allah kalau umur kita panjang. Baiklah Bapak dan Ibu, nama saya sebagai yang disebut oleh protokol Albril, itu nama yang diberikan oleh orang tua. Memang agak susah menyebutnya, Bu. Panggilan aja sehari-hari Pak Al. Saya bertugas sebagai kepala SD di Tanjung Mulai Aur. Sekarang Tanjung Mulai Aur itu sudah 2 negarinya, Bu. Saya berada di negari Tanjung Mulai Aur Selatan, di mana di sana tempat merayakan HUT Kabupaten Cibiru. Di sana ada tubuhnya setiap tahun diperingati, dekat dengan sekolah saya itu. Kemudian mempunyai keluarga dengan anak 1 laki-laki, 3 perempuan, 1 orang sudah tamat UMP. Kemudian yang 2 orang, yang 1 di UJA, Universitas Jambi, di Fakultas Pertanian Agribisnis. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, anak saya perempuan juga, yang sekarang sudah masuk perguruan tinggi PGSD di Padang. Mungkin itu yang akan menggantikan kita. Kemudian saya sampaikan, saya sudah bertugas lebih kurang 30 tahun yang lalu, diangkat tahun 92 jadi guru. Masih muda-mudanya pada bersama dengan ibu yang muda-mudanya. Semangat. Ya, kami dengan Sugesti ini seangkatan. Dah ibarat apa lah kulai-kulai itu. Tentu makanya guru penggerak ini memang ke guru yang muda-muda yang masih bisa inovatif, kreatif dan inovatif. Kami dialah mau pilih aja. Dan alhamdulillah Ibu Sugesti ini kabarnya dia masuk PP juga angkatan 9 sampai 9. Rencana harus terwujud, Bu. Ya, saya berikan motivasi kepada Ibu karena saya berharap Ibu Sugesti bisa mengikuti jejak kita, dan kita berharap doakan semua, ya, semua kita mendoakan kepala sekolah Ibu Sugesti bisa menjadi pengajar praktik yang lebih hebat lagi, ya. Karena angkatan sekarang ada 2, itu sampai 12 Desember kalau nggak salah, saya itu sampai 12 Desember itu masih ada pendaftaran, termasuk CGP calon guru penggerak. Sedikit saya kilas untuk memberikan motivasi. Calon guru penggerak ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sugesti itu memang program nasional yang harus kita sukseskan, mau tidak mau dan suka tidak suka. Kita ini kan sebagai alat. Makanya kan ada juga nanti bentukan memberi kalau apa biar kita orang berbicara seperti itu. Yang penting di saat sekarang kita lakukan aturan apa yang berada pada saat sekarang. Kemudian saya selaku pengajar praktik, mungkin penampingan yang terakhir buat Ibu Siska, penampingan kedua ini besok lokakarya di SKB
semua CGP hadir di sana, semua PT hadir di sana, dan Balai Guru Penggerak juga perwakilannya hadir di sana. Jadi kita sudah memiliki gedung Balai Guru Penggerak. LPMP itu apa besar ini BGP namanya. Ya, itu tempatnya di kota Padang Pariaman. Jadi kalau Bapak ingin ada jalan-jalan ke Pariaman, lihatlah itu ada gedung BGP namanya Balai Guru Penggerak. Itu dibangun oleh Bapak Menteri sengaja di setiap provinsi supaya bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bagus tentang guru penggerak. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya atas nama pengajar praktik mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan Ibu Siska mendapat dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman lainnya, karena kolaborasi itu penting dalam sebuah sekolah. Tanpa kolaborasi kegiatan tidak akan jalan. Saya yakin kita tidak bisa mengatakan kita sendiri hebat. Saya guru penggerak yang hebat, tetapi tidak mampu berkolaborasi. Termasuk yang ini salah satu kegiatan kolaborasi dengan teman-teman. Karena guru penggerak itu dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin satuan pendidikan, pemimpin untuk guru-guru hebat yang lainnya. Makanya dia harus mampu memfasilitasi, memberikan semacam bagaimana memimpin sebuah musyawarah, bagaimana memimpin, mempresentasikan apa yang telah dilakukan. Itulah guru penggerak dengan media-media yang telah dibuatnya dengan menggunakan IT. Karena IT ini apabila kita tidak sesuaikan dengan keadaan sekarang, kita akan terlindas. Barangkali itu yang perlu kita sampaikan. Terima kasih Ibu Sugesti, Bu Siska dan kawan-kawan atas perhatian kami di sini. Kami sebagai moderator mempersilakan Ibu Siska nanti memberikan presentasi apa yang telah dilakukan aksi nyatanya di sekolah ini, kemudian memimpin diskusi tentang visi, apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid. Kita kaji dengan kata-kata yang ada pada visi itu. Tidak merubah, kita tidak merubah, tapi merevisi. Jika ini berkenan, nanti kita bawakan ke tim TPK, karena kita tidak merubah pada hari ini. Kita hanya mencoba menggali daripada ide-ide kawan, sehingga Ibu Siska mampu memimpin diskusi ini dengan baik. Terima kasih. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aldril yang sudah memberikan sambutan dan arahannya. Semoga sambutan dari beliau tersebut bisa menjadi pedoman dan gambaran bagi kita akan seperti apa dan kemana nanti arah dari visi misi kita. Seperti yang disampaikan tadi, semoga Ibu Siska mampu kita bersama-sama berkolaborasi dalam menerapkan yang terbaik dalam pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan presentasi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kepada Ibu Siska, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Dep atas waktu yang telah diberikan. Atas sambutan yang terhormat kepada Ibu Kepala SMP Negeri 12 Sidoarjo, yang terhormat kepada Bapak Pengajar Praktik dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 12 Sidoarjo yang sempat hadir pada ruangan kali ini. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke arah jalan yang lebih baik. Untuk mempersingkat waktu, Pak, Ibu izin berbicara. Sesuai yang disampaikan oleh
moderator kesempatan hari ini baru hanya sesi presentasi untuk modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Oke, ini nanti tujuan diskusi kita adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa akan datang. Ini adalah sesi kedua untuk diskusi. Oke, refleksi diri. Yang pertama di modul 1.1 ini kami belajar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini adalah tujuan pendidikan yang telah dirumuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan kita sebagai pendidik ini adalah sebagai seorang petani atau tukang kebun. Dan anak-anak kita ini diumpamakan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak petani atau Pak kebun tadi dengan lahan yang telah disediakan. Kemudian anak-anak kita ini bagaikan butir jagung yang siap untuk ditanam. Oke, diumpamakan dengan biji jagung yang ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup, kemudian pengairan yang baik. Meskipun biji jagung yang dipakai itu kurang baik atau kurang berkualitas, tetapi karena dia dirawat dan diperhatikan oleh Pak petani, maka dia akan bisa tumbuh dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika biji jagung yang dipakai itu walaupun dia mempunyai kualitas yang unggul, yang baik, tetapi tidak dijaga, dirawat oleh Pak petani, tidak ditanam di tanah yang subur, walaupun dia biji jagung tadi ini tumbuh, tetapi hasilnya tidak maksimal. Ini umpama yang digambarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bisa kita aplikasikan ke dunia pendidikan kita. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah anak dituntut menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu masih ingat ketika kita zaman dulu kita tidak mengenal dengan handphone kan? Tetapi zaman sekarang anak kita rata-rata handphone ini bukan yang asing. Jadi pada zaman sekarang kita dituntut untuk menuntut anak sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengupakan bahwa dalam proses menuntun, diri anak perlu merdeka dalam belajar serta berpikir. Dituntut oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Semangat agar anak dapat bebas belajar, berpikir, agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia yang akhirnya ini menjadi tema besar dalam kebijakan pendidikan Indonesia, yaitu Merdeka Belajar. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Bu Tita? Oke, Bapak Ibu minta kesediaan waktu kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. Perlu musik atau kita aja?
kita ya Bapak Ibu. Moga untuk tahun depan kita bisa mensosialisasikan lagu profil belajar Pancasila. Kemudian izin Ibu untuk menampilkan anak kita di sini khusus untuk profil belajar Pancasila dengan versi yang kedua. Oke Nak, silakan masuk. Tiko di tengah. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, ayo bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih Mandra. Untuk profil belajar Pancasila yang lagu tadi, mungkin kami baru mensosialisasikan ke kelas 81, 82, 83, 91, 92 udah, cuman kelas 9 ini agak sanggup untuk bernyanyi bersama. Jadi lebih banyak di kelas 8 dan kami berharap semoga Bapak Ibu juga bisa meneruskan di kelas 7 karena kami sendiri tidak mengajar di kelas 7. Kita lanjut, berarti kesimpulannya yang ini
alhamdulillah kita udah nyanyikan, kemudian diiringi juga dengan anak kita. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia, tidak hanya sebagai kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter di ruang belajar yang lebih kecil. Bapak Ibu, ini aksi nyata modul 1.2 yang saya lakukan. Yang pertama adalah menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti akan ada saya share yang zamannya bagaimana. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang memang mulai saya lakukan semenjak jadi CGP, mengajak murid untuk melakukan SBK. Kadang ini dari saya sendiri, kadang memang anak juga yang saya fasilitasi juga. Kemudian melakukan pembelajaran dengan bermain. Di sini nanti akan saya bagikan. Kemudian menanamkan budi pekerti kepada murid dan merefleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini jujur baru ada ketika CBT ini saya lakukan. Pada modul 1.2 kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Masuk dulu kepada nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Ada pertanyaan yang bisa kita bawakan kepada diri kita sendiri. Apa yang murid butuhkan? Berarti ini kita tanya sebelum pembelajaran yang kita laksanakan. Yang kedua, apa saja yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik? Kemudian kita bertanya lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Jadi pada berpihak pada murid ini, kita tidak perlu sebagai guru harus berkoar-koar tentang materi lagi. Kita menuntut anak kita sesuai dengan zaman dan kodratnya. Oke, yang kedua adalah mandiri. Mandiri ini adalah belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu, kita belajar bisa dari mana, Bu Ros? Ada yang bisa mengomentari kita bisa belajar dari mana saja, Bapak Ibu? Bu Emi? Dari alam. Terus, Bu Yus? Dari lingkungan sekitarnya. Bu Tari? Dari mana, Bu Tari? Dari pengalaman. Pak Isa? Dari orang lain. Bu El? Dari teori. Oke, berarti belajar baca buku ya Bu El. Ada lagi Bu Eka? Belajar dari anak. Bu Nova? Belajar dari pengalaman. Oke, terima kasih atas respon jawabannya Bapak Ibu. Yang terjadi saat ini, kita selain dari yang Bapak Ibu sebutkan tadi, kita belajar dari pelatihan nggak? Ya, pelatihan banyak macamnya sekarang. Bisa bantu Kak Isa, pelatihan apa yang bisa kita ikuti? Untuk menambah pemahaman kita. Ya mungkin kalau kami guru BK tentu perhatian yang menyangkut tentang materi BK. Ya, dari mana? Bisa NGT. Oke, dari Indonesia. Ataupun melalui akun belajar yang kita punya. Akun belajar yang kita punya. Oke, terima kasih Kak Ika. Responnya Bu Tita. Kita mengikuti pelatihan dari mana? Dari mengikuti pelatihan dari berbagai contohnya apa namanya badan-badan pelatihan yang sudah disiapkan, salah satunya tentunya PNM, Pelapon Merdeka Mengajar. Di sana terdapat beberapa macam bentuk pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti. Oke, terima kasih Bu Tita. Ada yang lain Bu Eka? Dari mana kita dapat belajar? Banyak sekarang ada lembaga yang memberikan fasilitas untuk pembelajaran.
Terima kasih atas responnya Bu Irma. Oke, memang yang dikatakan Bapak Ibu ini memang itulah ada kenyataan sekarang. Banyak pelatihan yang bisa kita ikuti. Yang pertama ada yang dibilang Bu Tita, platform Merdeka Mengajar. Oke, platform Merdeka Mengajar kita udah sama-sama membukanya. Kira-kira ada nggak hambatan dari PMM ini, Bu Tita? Terima kasih juga dari sekian banyak teman-teman, mungkin saya salah satunya yang belum menyelesaikan modul terkendala karena mungkin hambatan waktu. Karena apa? Membagi waktu antara pekerjaan di sekolah, kemudian pekerjaan rumah dan pekerjaan tambahan dengan mengikuti berbagai pelatihan yang ada di PMM, mungkin itu belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena di sana juga kita dituntut untuk berkreativitas untuk menciptakan berbagai macam desain-desain yang kita ciptakan, dan nanti dari sana juga kita melakukan aksi nyata yang kita harus buat dengan kreativitas kita juga, dan kita juga men-share atau meminta teman-teman untuk menanggapi aksi nyata. Mungkin di sana kendala yang saya hadapi, makanya sampai sekarang belum mengikuti. Oke, terima kasih. Udah panjang lebar dijelaskan Bu Tita. Yang paling ujung tombaknya adalah aksi nyata, dan aksi nyata itu 3 bulan Bapak Ibu baru divalidasi. Dan saya jujur juga sampai hari ini punya saya belum divalidasi juga apakah jebol atau tidak. Bu Eka bisa berbagi pengalaman untuk PMM, Bu? Untuk PMM saya baru menyelesaikan 1 aksi nyata dengan beberapa yang sudah saya minggu, tapi belum aksi nyata belum selesai. Dan minggu kemarin sudah ada respon aksi nyata saya ini, dengan catatan di sana perlu perbaikan dengan poin-poin sudah diberikan di sana, poin-poin yang perlu diperbaiki. Semangat Bu untuk merevisi kembali. Oke Bapak Ibu, berarti untuk PMM kita ada hambatannya. Selain dari PMM tadi udah dijelaskan oleh Bu Eka, kalau bisa dari pelatihan online lainnya. Pelatihan online kira-kira untuk Bu email ada hambatannya enggak? Dari segi waktu dan pekerjaan sangat terbatas. Terima kasih Bu Eka. Bu Yus, semangat untuk pelatihan online-nya. Kira-kira ada hambatan enggak Bu? Hambatan yang saya rasakan itu pertama adalah pengerjaan tugas, karena tugas yang terlalu banyak dan yang terlalu banyak. Pada pelatihan online yang jadi masalah pertama pas baru mengikuti kita harus share ke 3 grup ya Bapak Ibu. Ternyata ada teman kita yang tidak pede untuk mengejar, sebenarnya tidak ada masalah gitu kan. Kemudian pakai Zoom, kendalanya adalah paket yang terlalu besar. Ya, oke Bapak Ibu. Sekarang saya kembali mengingatkan kembali, kira-kira sebelum PMM ada, sebelum pelatihan online ada, kita sebenarnya udah melaksanakan pelatihan mandiri. Masih ingat Bapak Ibu? Bu Eka masih ingat? Sebelum PMM ini muncul, kita udah sama-sama kok melaksanakan pelatihan mandiri. Dari mana Bu Eka? Loka Karya selain daripada itu? MGMP. Bapak Ibu, sedikit buka lagi, masih ingat dengan guru berbagi? Ya, Bapak Ibu sudah melupakannya karena ada PMM dan guru berbagi. Bapak Ibu tidak Bapak Ibu buka lagi. Padahal di sana itu nggak perlu Bapak Ibu share ke 3 grup, waktunya fleksibel, tidak harus ikut Zoom, tidak perlu memakai paket data yang terlalu banyak. Jadi di sini mungkin saya sendiri berharap kepada Bapak Ibu kembali buka lagi guru berbagi Bapak Ibu mulai dari SIM PKB-nya. Silakan daftar. Ada sekarang angkatan 4, masing-masing kita akan beda nanti modul yang bisa diikuti. Dia tiap tahun itu ada. Jadi mungkin lebih asiknya kita mengikuti kalau memang PMM ini aksinya terbentur dengan aksi nyata. Kalau di seri berbagi
itu tidak terbentur dengan aksi nyata apapun kita bikin diterima dan sertifikatnya dari kementerian. Mumpung kita lagi mengumpulkan sertifikat karena bernyangkut nilai BASN ya Bu, di guru berbagi bisa Bapak Ibu kembali. Nanti kalau ada kendala gimana cara membuka guru berbagi, kita bersama-sama untuk berkolaborasi. Yang ketiga adalah nilai guru penggeraknya adalah reflektif. Refleksi ini bukan sekedar sebagai tugas untuk menyelesaikan tagihan materi, tetapi ini harus menjadi sebuah kebutuhan. Untuk refleksi ini, saya sendiri memakai model 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Peristiwa ini apa kendala yang saya hadapi? Berarti Bapak tulislah. Kemudian apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Ini dalam pembelajaran kita refleksi kembali pembelajaran yang telah kita laksanakan dalam satu hari itu. Kemudian apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut, dan kemudian apa tindakan tersebut berhasil. Itu khusus untuk peristiwa. Kemudian refleksi yang keduanya adalah perasaan. Apa yang saya rasakan ketika menghadapi kendala tersebut. Kemudian ketika saya mencoba mengatasi kendala tersebut, bagaimana perasaan saya? Ini kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pembelajaran. Bisa dengan pertanyaan, apa yang saya pelajari dari proses ini? Kemudian, apa yang hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Dan refleksi yang terakhir adalah penerapan ke depan. Apa yang bisa saya lakukan ke depannya dari pembelajaran proses ini? Kemudian pada aspek apa? Jadi dengan harapan pembelajaran kita tiap hari itu ada kita refleksikan. Kemudian nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Kolaborasi ini bisa di sekolah maupun di luar, di MGMP bisa juga. Kemudian inovatif, muncul gagasan yang segar tepat guna. Oke, bisa ya Bapak. Tadi memang belum di-share karena memang kalau di-share dari awal kayaknya agak kejutan ya Pak. Mari Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau udah nge-share silakan coba buka di WA Bapak Ibu. Kebetulan mohon maaf tadi seharusnya di satu lagi ini dijelaskan. Oke, silakan Bapak Ibu buka. Oke Pak, ke WA Bapak tidak ada. Selamat mencoba Bapak Ibu. Langsung mulai. Pertanyaan ya, silakan. Ini ada nggak speaker ini? Oke Bapak Ibu. Yes, Pak. Ada ya, mulai. Silakan dicoba mulai. Di mana Bu? Di grup WA. Di Kedinas. Oh Ibu pakai Ibu kayaknya belum aktif. Oh yaudah pakai hotspot kan? Oke Bapak. Ada jawabannya Bapak cetak. Ya udah itu tidak masalah, itu mau sengaja dan memang tadi udah izin kan hal yang ya pasti Bapak Ibu terdengar.
ternyata itu memang sengaja tidak disebut nama ibu. Tadi tidak izin konfirmasi kan bu? Oke. Nama kita. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Duluan masuk aja. Bisa. Nama Pak Dimas. Oke, kalau udah selesai jangan lupa tolong screenshot, kirimkan ke grup. Jangan lupa screenshot Bapak Ibu. Oke. Memang sengaja pada setelah soal nomor 3 Bapak Ibu akan menemukan bonus hati-hati. Berapa di bonus setelah soal nomor 3 Bapak Ibu akan bisa nilai yang itu jadi kurang, bisa nilai yang udah Ibu kumpulkan jadi bertambah. Iya, karena dia memang ada hukum waktu Bu dong Pak. Memang disetting waktunya. Screenshot ada peringkat kan? Sekarang peringkat screenshot. Oke. Klik papan, jangan lupa klik papan peringkatnya, klik dan tolong di grup yang satu lagi aja dikirim. Jangan lupa di screenshot. Nanti setelah semuanya selesai. Apa boleh ada kendala? Oke, selesai Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, selesai. Bu Levi selesai? Belum. Oh, masih pada pertanyaan. Ibu bisa Bu? Isi pertanyaan bisa Bu? Nggak sama lagi. Pokoknya bisa tadi. Jangan lupa screenshot ya Bapak Ibu. Ada. Oke, ada yang bisa? Kurang yang masuk ke Apa yang salah? Banjarmasin awak jawab salah nih. Harus betul. Oke Bapak Ibu, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu, mohon dikonfirmasi sebentar. Tanggal 26 September 2022, Kalimantan Selatan, ibu kotanya jadi Banjarbaru. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Silakan coba buka Google-nya Bapak Ibu. Ketinggalan dulu. Nggak update. Ya, jadi
Aku nih kurang sekolah. Oke Bapak Ibu, bila pendapatnya Bu Eka gimana kira-kira dengan kuis ini? Kalau menurut saya penggunaan ini konsep kuis dalam pembelajaran itu cukup menyenangkan. Kebetulan kemarin setelah dapat ilmu dari Bu Siska, saya langsung terapkan di kelas 91 dan kebetulan itu saya lakukan untuk penilaian harian 93, maaf. Saya coba di 93 untuk penilaian harian, sangat-sangat bagus atensi dari para siswa. Cuman kemarin terkendalanya adalah adanya beberapa anak yang tidak punya punya gadget, tidak punya Android. Kemudian ditambah lagi keluhan mereka adalah tidak memiliki kuota, serta ada yang beberapa anak tidak memiliki sinyal internet di sekitar rumah. Jadi untuk pembelajaran seperti ini sangat menarik, tapi masih banyak juga kendalanya untuk kita di sekolah. Sebenarnya kondisi ini kemarin sudah kita bawa ya waktu diskusi dengan kegiatan di sekolah ataupun kemarin ada kegiatan di dinas untuk kurikulum meminta anak menyediakan gadget di sekolah. Cuman kondisinya nanti adalah bagaimana kita mengawasi anak itu. Jadi kalau seandainya semua kita pakai banyak ya aplikasinya yang sekarang bisa kita gunakan untuk menarik pembelajaran. Sebenarnya kalau hasil diskusi dengan Bu Siska kemarin, penggunaan aplikasi yang ada di Android merupakan salah satu bentuk pembelajaran anak sesuai dengan zamannya. Tapi kembali lagi nanti masalah-masalah yang dulu karena ada ini. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Eka. Mohon maaf juga kepada teman-teman semua. Kami sama-sama belajar untuk wall ini. Dan baru hanya sempat berbagi sama Bu Eka. Kebetulan kami Pak hari Senin ini kami ngajar 3 jam terakhir Bu. Jadi kesempatan setelah upacara jadi kami gunakan untuk berkolaborasi apa yang bisa kami terapkan untuk pembelajaran. Dan mungkin untuk nantinya saya sendiri minta waktu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memandu teman-teman untuk membuat wall ini. Karena wall ini kan belajar sambil bermain game. Anak-anak kita kan memang lagi doyan-doyannya untuk bermain game. Oke, itu udah kami terapkan di kelas. Malahan anak selalu meminta Pak enggak ada kuis lagi. Itu baru satu Bapak Ibu modelnya. Ada lagi model yang banyak lagi model-model yang lain yang bisa Bapak Ibu pakai. Kadang ada yang bisa bersifat tukar kartu atau sebagai pilot gitu kan. Mungkin Bapak Ibu yang tergabung di 91 kalau mau misalnya pas saya sendiri mengirim linknya, silakan aja buka, tidak ada masalah, buka dan coba juga gitu kan. Jadi kita cari waktunya nanti untuk kita bisa sama-sama memakai aplikasi ini. Ini paling gampang loh Bapak Ibu, jangan berpikir ini dibuat. Insya Allah 10 menit ya Bapak Eka selesai dengan catatan soal Bapak Ibu sudah ada di Word, tinggal copy paste dan sudah selesai. Itu nggak lama pengerjaannya. Oke. Kita masuk lagi ke modul 1.2. Ini adalah peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Ini
sekarang ini bisa dikatakan saya berdiri sebagai coach. Kemudian di MGMP mungkin udah sering juga kami lakukan, terutama kemarin pada sosialisasi budaya positif ya Bu El. Kemudian pada pemateri Canva dan video maker, saya mencoba memberanikan diri untuk tampil berbagi sama teman-teman. Kemudian mendorong kolaborasi dalam berbagai kegiatan, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid serta menggerakkan komunitas praktisi. Ini adalah peran guru penggerak, bukan saja khusus guru penggerak sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah peran guru kita secara umum bisa kita kategorikan ke sini. Modul 1.3 ini adalah visi guru penggerak. Aksi nyata yang telah kami lakukan pada modul 1.3 adalah yang pertama adalah melakukan jembatan hati dengan murid. Dimensi jembatan hati. Jembatan hati ini kami lakukan di awal masuk. Kami tidak langsung memberikan materi. Sama Bapak Ibu semua pasti tidak memberikan materi. Pasti ada yang bertanya, "Nak, kamu tadi sholat enggak?" Ya kan Bapak Ibu? Kita tidak langsung kan memberi materi, berbagai tanya kabarnya. Itu adalah sebenarnya jembatan hati kita dari murid gitu. Sebelum kita memulai pelajaran, ini sudah kita lakukan, tapi mungkin namanya aja yang belum keren. Yang kedua adalah memberi motivasi dan menayangkan video pembangkit semangat belajar. Berarti di sela-sela materi, kadang saya juga memberikan video-video yang bisa memberikan semangat belajar. Yang kemudian adalah mendorong murid untuk berani berpendapat dan tampil di kelas. Rata-rata ini kita pun semua sudah memfasilitasi murid untuk tampil di depan. Inilah pemaparan tentang modul 1.1, 1.3 yang baru saya terapkan. Masih banyak kekurangannya dan belum maksimal. Mohon maaf sebelumnya. Untuk presentasi saya cukupkan, kembali lagi ke moderator. Oke, Bapak Ibu, tujuan tadi kita adalah berdiskusi untuk cita-cita murid di masa depan. Oke, ini ada nanti kalimat empangnya. Oke, ini ada kalimat empang yang Bapak Ibu mohon kesediaan Bapak Ibu kalau bisa 1/2 saja. Silakan nggak usah ditulis soalnya, langsung ditulis jawabannya pada kertas ini, kemudian Bapak tempel dengan seindah dan semenarik mungkin. Kira-kira soal nomor 1-nya kan kita memimpikan muridnya bagaimana. Silakan Bapak tulis di sini soal nomor 1 tempel, soal nomor 2 tempel sampai ke soal yang nomor 6. Ya, langsung dijawab. Baca ya Bu. Oh, jawabannya banyak berarti. Tidak, saya pakai dua kok saya ini aja. Oke, Bapak Ibu silakan isi jawabannya sini, kita tempel ya. Depan aja ya. Di sini dua. Di situ udah pernah. Primer berdua sama Bu Jesdi. Tuh. Ini nama kertasnya tadi. Kan? Nama. Iya, dulu ada sebuah. Apa yang? Kalau
Sama-sama ya. Jawaban banyak. Aduh lah ya. Oke Bapak Ibu, silakan nanti tempel pada kertas kartonnya. Ini jawabannya di sini. Iya, jawabannya saja. Soalnya udah ada di depan. Ya, kita memimpikan mimpi kita memimpikan murid yang bagaimana Bapak Ibu. Oh, jelas. Terserah jawaban. Kalau satu kertas tidak cukup satu jawaban, boleh dua. Oh, udah satu kertas satu jawaban saja. Ya kalau tidak cukup misalnya Bu Levi memimpikan muridnya yang banyak, nggak cukup satu kertas makanya. Bapak Ibu diberikan kertas supaya bisa memilih mana kertasnya yang Itu kanannya. Dapat kan? soal 1, nomor 2 kan ada 6 dokumen. Nah, jadi waktu menjawab kemudian tempelkan jawabannya di sini. Menemukan berbagi ya, berkolaborasi. Bagi lah nomor. Buat cerita aja. Hah? Dia itu kasih apa itu? Kawas kan? Oke Bapak Ibu udah silakan pilih warnanya. Murid di sekolah nomor berapa Bu Tita? Nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa soal pertamanya adalah kita memimpikan murid yang bagaimana Bapak Ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah gimana. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk mengapa. Kemudian kita warga sekolah ini paham bahwa Oke, Bapak Ibu yang selesai, mohon ditempel di belakang kacanya ya.
Udah apa ya? Enggak, satu-satu Pak. Pak nomor berapa Pak? Nomor 3. Dua-dua berarti. Kurang nomor berapa nomor? Jadi lem mobile. Nah. Kita selesai. Oh iya, belum. Maaf. Nah. Apa? Di situ. Aja di belakang kemugalan kayak ada. Ini foto mana? Itu lah. Apa dia ada lewat? Itu. Satu, dua, Ya. yang kalian situ. Tapi semua enggak ada. Bahwa libur itu memang asik. Pak Anda selesai? Belum. Bisa? Enggak, di dokumentasi. Dokumentasi lagi. Oh iya. Kalian kan bagaimana? Udah selesai Bu Tita, kita tempel.
Nah, selesai Pak. Kita tempel lagi. Ini yun lagi. Tuangan itu yun. Baik. Buat yang reaktif tidak ada kertas kaca punya ini. Disikat. Oke, selesai Pak. Itu dia punya. Ya Pak. Udah boleh. Oke, kita tempel lagi. Di belakang belum apa jadi. Jangan dibahas. Jangan ditanya. Berapaan lagi Pak? Sauras? Enggak. Oke Bapak Ibu, Alhamdulillah kita selesai untuk mengisi kalimat numpang untuk cita-cita murid. Bella, untuk kesempatan kali ini kita coba untuk Bapak Ibu mempresentasikan apa yang telah ditulis. Sudah sampai pertama atau terakhir? Mantap. Oke, untuk kesempatan pertama kita minta kepada Bu Resnawati memaparkan yang telah didiskusikan tadi bersama Ibu Tari, Ibu Mel, Bu Nova, dan Ibu Putri Eka Gusti. Kepada Bu Res, kami persilakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai cita-cita untuk murid. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Di sini kami menjawab,
Kita memimpikan murid yang berkarakter, unik, baik, kreatif, dan mandiri. Murid yang sehat jasmani dan rohani, murid yang bahagia, riang gembira, kemudian memiliki sifat kritis, inovatif, suka berbagi, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kodratnya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang kreatif pada murid. Untuk pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk. Di sini kami menuliskan kita warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru harus bergerak, dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, refleksif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Diserahkan kembali kepada Ibu Siska. Oke, kita berikan aplaus untuk Buras. Bapak Ibu, alhamdulillah ada Bu Mazerni dari SMA 12 Sijunjung yang kebetulan CDP 6 yang tentunya juga Pak Adri. Selamat datang Ibu. Oke, kita lanjut baru kelompok Buras. Bu Yus silakan untuk memaparkan hasil diskusi yang telah disepakati dengan Bu Helmi dan Pak Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan coba menyimpulkan dari pertanyaan rumah tadi. Yang pertama, kita memimpikan murid yang rajin dan kreatif. Untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah harapan bagi semuanya. Kan itu harapan agama, orang tua, dan bangsa. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yaitu tentang perilaku jujur dan santun. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sangat penting. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk berubah dan maju. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa keuletan akan membuahkan hasil yang lebih baik. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Yus Fabrika. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari Pak An dulu. Mau pakai mic Pak An? Nggak usah pakai mic. Oke, silakan Pak An menyampaikan hasil diskusinya bersama Bu Ros dan Pak Isan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kami dari kelompok 3 akan coba menyampaikan dari kalimat umpang ya, cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah
mempunyai karakter yang baik dan masa depan yang cerah. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan keteladanan. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk pendidikan akan berhasil bila saling mendukung. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah di sekolah paham bahwa teladanan itu sangat penting untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. Jadi itu hasil diskusi kami. Terima kasih Pak An. Kita berikan aplaus untuk Pak An. Kita lanjut, masih ada dua lagi. Silakan Bu Dita, bisa dari sini atau mau di situ aja. Oke, silakan Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan memang kami dari kelompok 5 hasil diskusi kami akan menyampaikan paparan sedikit tentang kalimat-kalimat numpang tentang cita-cita untuk siswa atau peserta didik kita. Yang pertama, kita memimpikan murid yang jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah aset masa depan bangsa. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk bisa membentuk manusia yang berakhlak mulia. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat melakukan perubahan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah ujung tombak untuk membuat bangsa lebih maju. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, kayaknya lebih kreatif Pak, karena aktornya tadi rencananya mau bikin 4 kelompok. Ternyata Bu Revi ada lagi yang agak kreatif. Kreatif ya Bu Revi? Oke, silakan Bu Revi untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan Bu El. Baiklah, kami akan memaparkan hasil kelompok kami, yaitu yang pertama, kita memimpikan murid yang mandiri dan berkarakter. Kemudian, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang ingin berhasil. Jadi kita percaya bahwa semua murid sebenarnya ingin berhasil. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan karakter. Yang kita utamakan adalah menumbuhkan karakter. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa gunanya sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter. Kembali lagi ke karakter. Nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk bersama-sama menumbuhkan karakter siswa. Kembali lagi ke karakter. Dan nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jika karakter siswa baik, maka siswa pasti akan berhasil. Luar biasa pemaparan dari Bu Renika. Oke, Bapak Ibu, kita udah mengisi cita-cita untuk murid. Kita akan lanjut dulu ke menyimpulkan kalimat numpang dari hasil diskusi ini. Isi aja nanti ya Bapak. Oke, apa itu visi? Mereka maaf lagi. Visi menurut versi mereka. Visi aja, visi kelompok. Visi cita-cita jangka panjang. Visi cita-cita jangka panjang. Oke, Bu Revi, boleh minta pendapat Bu Revi, visi versi Bu Revi. Ya, visi adalah cita-cita sekolah ini menjaga ada jangka waktunya. Oke, terima kasih Bu Revi, Bu El.
sependapat. Oke, kita simpulkan. Berarti visi merupakan suatu harapan, cita-cita yang ingin dicapai masa depan. Oke, sekarang kita lihat lagi visi sekolah kita. Pak Isan, masih ingat kira-kira visi sekolah kita apa? Oke, Bapak Ibu, kita nggak bikin lanjut. Ada yang bisa menyampaikan? Bu Revi lah, karena Bu Revi kayaknya pasti yang lain. Ada yang ingat Bapak Ibu? Bu Ros ingat? Oke, silakan Bu Ros. Oke, Bu Revi boleh diulang lagi apa itu visi sekolah kita? Ini Bu Revi, SMP Negeri 12 Tanjung adalah berprestasi, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan cinta. Ini kan Bapak Ibu. Oke. Sebelum kita lihat visi ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang visi CGP yang belajar untuk membuatnya. Oke, visi CGP ini ada pada link YouTube-nya ini. Nanti saya share, tetapi ini udah didownload. Itu adalah tugas mulai dari diri modul 1.2 yang kami buat, kemudian mencoba untuk memberikan latar yang berbeda
Ini adalah latar kebanggaan kita. Oke ya Pak. Jadi sebenarnya awalnya saya nggak pede untuk mengirim tugas ini di YouTube Bapak Ibu, karena melihat tugas teman-teman yang lain itu pada bagus semuanya gitu kan. Tapi berani aja, jangan lihat ke atas. Kalau lihat tugas teman itu mungkin akan minder gitu kan. Ya udah, yang penting kirim. Tapi alhamdulillah semenjak mengirim tugas ini beberapa di YouTube, banyak respon dari teman-teman. Malahan respon itu ada yang membangun. Saya sering menunggu komentar dari seorang dosen, Pak, kebetulan dia teman SMA. Di setiap YouTube yang saya berikan, kalau dia sempat, dia akan memberikan arahan. Contohnya pada yang versi mulai dari diri ini, dia memberikan komentar, dibilangnya, wah keren katanya. Teksnya sebaiknya menjadi perhatian khusus untuk mempromosikan di tempat yang mudah dibaca gitu. Banyak komentarnya, nanti klik YouTube-nya, nanti kami kirimkan. Jadi intinya kalau kita kirimnya di YouTube, berbagai masukan akan kita terima, walaupun rata-rata masukannya itu untuk memperbaiki tugas kita selanjutnya. Itu Bapak Ibu sedikit tentang visi CGP, yang intinya adalah visi yang saya bikin ini adalah unggul, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang saya susun sendiri karena memang tugas mulai dari diri waktu itu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kita masuk ke visi sekolah lagi. Kita tinjau visi sekolah kita lagi dengan pertanyaan pematik yang pertama. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid? Oke Bu Tita, boleh minta komentar yang pertama. Apakah visi sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita murid? Visi sekolah yang awal dulu kita rancang. Apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan Cita-cita murid. Tadi visi sekolah kita adalah berkarakter, berprestasi, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan kita. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita murid? Mungkin semua siswa menginginkan dirinya meraih prestasi di jenjang apa saja. Mungkin sesuai dengan cita-cita murid kita, mungkin sudah sesuai dengan visi yang sudah kita buat. Begitu saja. Oke, terima kasih Bu Tita. Bu Eka, kembali lagi ke Bu Eka. Karena Bu Eka ini tim pengembangan sekolah loh Pak, gitu kan. Dari awal visi, insya Allah Ibu ini terjun langsung. Jadi makanya kenapa Bu Eka aja, karena Pak kan memang ini tim pengembangan sekolah kita ya Bu. Bu Levi lebih menguasai lah gitu. Oke Bu Eka, untuk yang pertama, apakah visi sekolah ini kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Cita-cita kita tertuang pada visi mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berbudaya, berkarakter, berdasarkan iman dan takwa. Sebenarnya ini muncul, ini visi kita 2 tahun ya, itu yang terakhir kemarin. Visi ini muncul pertama karena adanya program pelajar Pancasila, pendidikan karakter, kemudian muncul sekarang profil pelajar Pancasila. Makanya di dalam cita-cita kita bersama kemarin disepakati bahwa kita memunculkan karakter, menguatkan kembali karakter yang justru dengan adanya pendidikan karakter, ternyata karakter anak banyak yang sudah berkurang. Makanya ini muncul kemarin. Kemudian mengapa ada kata berbudaya? Salah satu kebetulan kita berada di Lubuk Taro, di mana Lubuk Taro adalah salah satu aset budaya untuk kabupaten kita karena kerajaan Jambulipo.
Makanya muncul kata budaya. Karena kita berada di daerah yang dalam kategori dia adalah daerah kerajaan, maka kita harus kembali mewujudkan bahwa peserta didik kita harus berbudaya, setidaknya berbudaya malu. Itu yang kemarin yang kita kejar di sini. Kalau untuk berprestasi seperti yang tadi disebut, bahwa semua anak menginginkan mereka adalah mampu berprestasi apapun itu, walaupun tidak keluar, tapi mereka berprestasi untuk diri mereka sendiri. Oke, hapus untuk BK karena memang menguasai semuanya, Pak. Oke, kita masuk yang kedua. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Mungkin ini respon pertama kepada Ibu Wakil Kurikulum kita. Langsung nih, Pak. Yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita. Sebenarnya kalau untuk karakter, kalau sekarang kan karakter profil Pancasila. Nah, di visi kita kan ada karakter. Sebenarnya itu sudah masuk kepada profil Pancasila. Terus untuk budaya, memang kita menginginkan anak-anak kita yang berbudaya. Ya seperti kata BK tadi, budaya malu, budaya yang memang budaya adat istiadat. Kalau di sana kita memang mengenali itu. Sehingga kita juga ada proyek-proyek yang mencerminkan budaya. Terus untuk berprestasi, memang pendidikan memang harus menunjang siswa agar dia mampu berdiri sendiri, mandiri, sehingga dia bisa nanti meraih prestasinya. Jadi kalau untuk penambahan mungkin teman-teman nanti untuk mendiskusikan kalau ada penambahan mungkin bagian kalimatnya saja. Tapi kalau menurut saya untuk 3 poin itu sebenarnya sudah lebih baik, sudah baik. Terima kasih Bu Revi. Boleh kembali pendapat, Pak? Oke. Pak Ihsan, untuk pertanyaan kedua aja, Pak. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Kalau menurut saya, kalau masalah tambahan visi mungkin cukup lah itu. Cuman kita sekarang pelaksananya Visinya lebih karena visi ya. Jadi pelaksanaannya bagaimana? Seperti disampaikan tadi kan, waktu kita mulai pelajaran, ditanya apakah tadi sholat subuh? Kadang ada 1 orang gimana. Jadi tinggal bagaimana kita melaksanakan itu. Mungkin itu kan. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Ke samping sebelah kanan Pak Ihsan aja, Bu Emi. Yang terakhir, Bu, dengan visi sekolah kita, apakah ada yang disesuaikan atau ditambahkan? Menurut saya, karena visi sekolah kita itu berkarakter, berprestasi, berkarakter, dan dari budaya, saya sudah masuk semua di usaha. Oke Pak, 3 komentar dari teman aja ya Pak. Kita lanjut dari Bapak Ibu. Oke, berarti hasil diskusi kita tetap memakai isi sekolah yang ada tadi Pak. Oke Bapak Ibu. Ini mungkin tanggapan dari Ibu lah, bagaimana kira-kira? Baik, mengenai visi sekolah kita itu berprestasi, berkarakter, berbudaya, berdasarkan iman dan takwa. Seharusnya iman dan takwa itu di depan kita. Tentunya iman dan takwa yang kita laksanakan di sini itu sudah adanya suatu. Yang pertama, sebelum masuk siswa itu sudah membaca doa. Sebelumnya itu kami di sini Pak, hari Selasa, Rabu dan Kamis siswa kami itu melaksanakan sholat duha berjamaah. Itu diadakan di sekolah ini setiap
3 hari. Kemudian kalau Jumat itu pelaksanaan kultum. Jadi di sini yang perlu ditambahkan yaitu berbudaya, budaya malu terlambat, malu tidak mengerjakan tugas, malu cabut, malu tidak menghargai guru. Kemudian kalau kalau berprestasi itu anak kita sudah masuk itu Pak, berprestasi sudah berkarakter. Nah kemudian karakter yang harus kita terapkan di situ adalah karakter jujur. Jadi yang patokan siswa itu yang harus jujur dan bertanggung jawab. Nah mungkin kalau berbudaya itu kita masukkan budaya malu di sana, semuanya ada tercakup di sana. Kemudian beriman dan takwa sudah. Nah mungkin hanya itu Pak. Selamat ditutup Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala partisipasinya, kerjasamanya. Kesimpulan tadi kita tidak akan merubah visi, berarti visi yang ada di sekolah ini sudah mewujudkan sebuah profil pelajar Pancasila. Karena di profil Pancasila itu kan ada 6 elemen tadi. Kalau bisa ini saya menyarankan kalau usul, karena kita orang beragama, apa kesalahannya kita letakkan iman dan takwa itu yang paling terdepan gitu. Yang paling dulu baru aku berprestasi. Kalau bisa saya usul, tapi ini usul nih, tapi kalau tidak dipakai tidak apa-apa. Nah, jadi anakku harus beriman dan bertakwa atau intek. Kemudian di sini kita tidak melihat juga sedikit tentang bagaimana anak-anak itu bisa menggunakan teknologi, iptek di sana. Belum iptek, belum apa di sana. Kalau ini usul saya ini, ya. Kalau budaya tidak ada di Pancasila. Kalau berkomunikasi global sudah ada budaya. Ya, kalau perangkat mulia bisa juga sudah ada apa katanya bisa juga kita buka dengan berbudi pekerti luhur. Nah, itu tergantung begitu. Kemudian mandirinya juga, anak-anak kita perlu mandiri. Jadi itu kata-kata usulan dari kami. Sebagian sudah masuk kepada profil pelajar Pancasila, namun saya berharap yang intak itu di depan kalau bisa. Yang paling depan itu memang beriman dan bertakwa anak kita itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas saran yang telah diberikan. Nanti kita pilah-pilah lagi ya Ibu. Detail. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini cuma pemaparan dari saya yang begitu masih banyak dari kata kekurangan. Sebelum saya menutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 12 Tribunjuk karena beliau telah memfasilitasi kegiatan pendampingan hidup kedua ini terlaksana. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya, atas kerjasamanya dalam pendampingan ini. Terima kasih Pak Armon yang telah dari tadi sekali jadi berapa, dan terima kasih banyak Bu Wakil Kesiswaan Bu Red karena telah bersedia menjadi moderator, dan teristimewa terima kasih juga kepada Bapak pengajar praktik kami, kepada Bapak Adril. Luar biasa Bapak Ibu, Bapak pengajar kami, praktik kami, kenapa luar biasa? Karena kami tidak hanya sekedar bertemu pada pendampingan saja atau pada loka karya, kami juga bertemu membahas tentang kegiatan ini sebelum pendampingan, pra pendampingan ya Pak, kemudian pasca pendampingan yang luar biasa kami dapatkan dari Bapak Adril. Terima kasih banyak Pak atas waktu Bapak, atas pikiran dan bimbingan Bapak yang telah Bapak berikan kepada kami, dan saya berharap juga kepada Bapak Ibu semua ikut serta dalam program guru penggerak. Kalau sekarang ada pengajar praktik, kita sama-sama mencobanya. Kemudian nanti tanggal 12 Desember calon guru penggerak akan dibuka dengan
Kalau Ibu Kepri kita belajar praktik, kalau bisa seiringan ya Pak Isan, Bu Emi, ya Bu, ya udah sering motivasi Pak, tapi motivasi kan belum juga berhasil. Kita doakan juga untuk Bu Revi dan Bu Res semoga lulus di CJB Angkatan 8 dan menyusul juga Bapak Ibu lain, Bu Tita, yang Bu Mel, atau Bapak Ibu yang lain yang masih bisa ikut bergabung. Dan terima kasih juga Bu Mazani karena telah menyempatkan hadir di SMP Negeri 12 Cibinong ini. Baiklah, untuk hari ini saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari CGP SMP 12 Junjung. Semoga apa yang disampaikan, ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Ibu Siska nanti bersama-sama dengan kita dalam menerapkan visi dan mewujudkan visi dan prakarsa demi perubahan sekolah kita. Untuk acara selanjutnya adalah momen foto bersama, dilanjutkan dengan makan bersama. Demikianlah, saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.